Raffi Ahmad, Kiki Saputri, dan sejumlah artis dan influencer lainnya itu terancam diboikot. Jadi, waktu kampanye Pilpres 2024, mereka kan tuh terang-terangan dukung Prabowo Gibran. Saking aktifnya, mereka tuh bahkan dituding jadi buzzer bayaran buat mendukung pasangan ini. Nah, sekarang mereka tuh lagi dipersoalkan, terutama karena kebijakan kontroversial yang diambil pemerintahan Prabowo Gibran. Netizen membuat kampanye boikot kepada mereka. Kampanye boikot itu misalnya dibuat akun X @tanyakanRL pada 20 Maret lalu. Akun itu memposting foto-foto artis dan influencer pendukung Prabowo Gibran dengan caption yang keras. Ingat mukanya, ingat namanya. Mereka kontribusinya besar dalam membuat Indonesia semakin hancur saat ini, tulis caption itu. Sejumlah artis yang disebut dalam postingan itu antara lain adalah Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Lesti Kejora, dan Rizky Bilar. Ada juga Ria Ricis, Desta, Andre Taulany, Gading Marten, Rachel Fenya, Kiki Saputri, Nikita Mirzani, dan masih banyak lainnya. Netizen menganggap mereka tuh bukan sekedar mendukung sebagai hak politik, tapi juga aktif mempromosikan pasangan Prabowo Gibran. Yang memicu kampanye boikot kepada para artis dan influencer itu adalah anggapan banyak masyarakat kecewa dengan hasil Pilpres 2024. Juga kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran yang dianggap kontroversial. Kemarahan itu makin panas setelah DPR mengesahkan RUU TNI yang banyak dikritik. Undang-undang itu dikhawatirkan bakal balikin dui fungsi ABRI lagi. Karena itu, para artis dan influencer yang dulu mendukung Prabowo Gibran dianggap harus ikut bertanggung jawab. Para artis dan influencer itu dianggap punya andil dari carut-carutnya Indonesia belakangan ini menurut narasi netizen itu. Kampanye boikot para artis dan influencer dikomentari TikToker sekaligus komika Viru. Menurutnya, boikot itu tindakan protes yang damai dan lebih baik dibandingkan pakai kekerasan. Boikot itu memberikan efek jera dan statusnya bisa diungkap kapan aja, ucapnya. Masa ngebuzzer mau untungnya aja, nggak mau resikonya, lanjutnya. Tapi dia menyayangkan seruan boikot itu. Pilpres 2024 kan sudah beres, harusnya sesama rakyat saling merangkul, bukan malah bakar jembatan, katanya. Dia juga mengingatkan supaya gerakan itu jangan asal fitnah, kayak yang dialami gamers Reza Arab. Dia dikatain kodok Zuma, chill, dikatain wife beater, chill, sekalinya dikatain voter 02, langsung klarifikasi orangnya lanjutnya. Kampanye boikot terhadap para artis dan influencer ini banyak dapat dukungan ya. Kampanye boikot itu dianggap sebagai cara efektif buat menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan Prabowo Gibran. Tapi kampanye boikot itu juga banyak yang kontra. Boikot dianggap gak adil karena mendukung pasangan tertentu adalah hak politik setiap orang. Bahwa kandidat yang dia dukung menang dan kemudian bikin kebijakan yang dianggap gak menguntungkan masyarakat luas, itu di luar tanggung jawabnya. Pertanyaannya, apakah kampanye boikot para artis dan influencer itu cara paling efektif buat menuntut tanggung jawab mereka? Kenapa nggak membuka ruang dialog dengan mereka daripada menjauhkan mereka? Yang dikhawatirkan nih seruan boikot itu cuma bikin polarisasi di tengah masyarakat karena politik jadi makin dalam. Apa kita nggak capek setelah melewati polarisasi yang dalam dan panjang akibat Pilpres 2014 dan 2019, juga Pilkada Jakarta 2016? Yang lebih penting sekarang kan gimana kita tuh tetap kritis sama kebijakan pemerintah, siapapun yang berkuasa. Pilpres dan Pilkada tuh fana. Yang abadi itu perjuangan, tegakin keadilan, dan merawat demokrasi. Yuk, tetap jadi warga yang kritis.